ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أما بعد. Kita lanjutkan kajian kita hadis Arba'in Nawawi, ya, ringkasan syarahnya. Ringkasan kok panjang banget ya. Ini panjang menurut versi siapa ya? Kalau menurut versi ulama ya namanya syarah itu bisa berjilid-jilid ya. Kalau kita mungkin hanya satu jilid saja ini. Baik, kita masuk ke hadis yang kedua, dan memang masih hadis yang kedua yang kita bahas, yaitu bagian yang kedua ya. Kemarin kita bagi pembahasannya di hadis kedua ini yang menjadi 6 atau 7 pembahasan. Ini kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu masih membahas bab tentang Islam, yaitu kita bahas pengertiannya ya. Kalau membahas tentang substansi Islam, itu nanti bahasnya ada di pembahasan fikih ya, yaitu pembahasan terbesarnya. Walaupun di Tazkiyatun Nafas atau di pembahasan tasawuf juga ada, cuman tidak sebanyak di pembahasan fikih, yaitu fikih tentang sholat, fikih tentang zakat, tentang puasa, tentang Ramadan, tentang haji, ya itu ada di kitab fikih. Dan di dalam rujukan hadis Ahlussunnah wal Jamaah ada di dalam kitab Sunan namanya. Jadi kitab yang depannya ada kalimat Sunan, ya itu adalah kitab yang berisikan atau metodologi fikih. Sunan Nasai, Sunan At-Tirmizi, Sunan Ibni Majah, dan sunan-sunan yang lain ya, itu isinya susunannya menggunakan susunan tematik fikih. Ada bahas tentang sholat, tentang zakat, tentang puasa, tentang Ramadan, tentang haji, tentang apa namanya hudud ya, hukum-hukum, kemudian tentang jual beli ya, tijarah dan sebagainya. Itu bab-bab fikih ada di kitab-kitab Sunan ya, pembahasan lengkapnya. Nah, di sini kita tidak bahas itu ya. Kita itu sudah ada di kitab-kitab hadisnya sendiri. Kalau mau bahas silakan merujuk ke dalam kitab-kitab hadis Sunan. Kita bahas pengertiannya ya, pengertiannya saja supaya kita mengerti apa yang sedang kita bahas ini. Yaitu pengertian dalam hal ini adalah pengertian tentang Islam ya. Pengertian Islam. Kemarin yang pertama kita bahas pengertian Islam secara harfiah ya. Ini selalu menjadi rujukan pembahasan. Kemarin ada 4 ya, secara harfiah Islam itu bisa bermakna keselamatan, kedamaian, kemudian ketundukan dan kebersihan atau bersih ya. Ini secara harfiah. Nah, secara bahasa juga sedang kita bahas ya. Kita sudah masuk ke poin yang ketiga, bahwa Islam secara bahasa atau menurut bahasa berasal dari kata salm atau as-salmu, kemudian juga berasal dari kata aslam, dan yang ketiga terakhir yang kita bahas kemarin berasal dari kata istislam, mustaslim ya. Istaslama, mustaslimu. Kalau jamak mustaslimun ya. Sekarang yang keempat, bahwa Islam ini berasal dari kata salim. Ya, salim artinya bersih dan suci. Ini juga diambil dari firman Allah surat Asy-Syu'ara. Wah, ini yang surat yang lagi viral. Surat yang lagi viral ya. Katanya ini surat musik atau surat pemusik ya. Kan gitu ya, viral. Jadi viral akhirnya. Ya, ada sisi baiknya. Artinya orang jadi belajar surat Asy-Syu'ara. Apa sih surat Asy-Syu'ara? Asy-Syu'ara itu
Wah, lagi viral nih sekarang. Nah, ini diambil dari surat Asy-Syu'ara ayat 89. Allah Ta'ala berfirman, illa man atallaha biqalbin salim. Illa kecuali man orang ata yang menghadap dia Allah kepada Allah biqalbin dengan hati salimin yang selamat, yang bersih maksudnya kalau di sini. Ya, yang bersih, yang suci. Kemudian di surat yang lain, surat As-Saffat ayat 84, Allah berfirman, "Izja'a rabbahu biqalbin salim." Ingatlah ketika dia, yaitu Ibrahim, datang kepada Rabb-nya ya dengan qalbin salim, hati yang suci, hati yang bersih. Hal ini menunjukkan bahwa Islam merupakan agama yang suci dan bersih. Agama yang mampu menjadikan para pemeluknya untuk memiliki kebersihan dan kesucian jiwa yang dapat mengantarkannya pada kebahagiaan hakiki baik di dunia maupun di akhirat. Lihat kalimatnya di sini ya. Salimin ini sebelumnya adalah kata qalbu ya atau biqalbin ya. Qalb, hati. Jadi dikaitkan di sini dengan hati yang bersih, hati yang suci. Jadi kebersihan itu, kesucian itu dimulai dari hatinya. Ya, hakikat kebersihan itu adalah kebersihan jiwa. Tadi sudah saya di pembukaan ya sebelum kita mulai kajian kita sedikit bahas tadi tentang tazkiyatun nafas atau kajian tentang tasawuf ya, yaitu kebersihan jiwa. Nah, supaya jiwanya ini bersih ya, sering-sering ditengokin, sering-sering dilihat. Makanya orang kalau kita nih kalau beramal jangan kayak robot ya. Robot itu ya pokoknya pencet ini jalan ke sana, pencet itu jalan ke sini gitu ya. Nah, kita manusia memiliki jiwa, memiliki qalb, ya qalb, memiliki hati. Maka sebelum kita mengerjakan sesuatu, baik itu amal yang urusan akhirat maupun amalan yang urusan dunia, itu dikomunikasikan dulu dengan jiwanya, dengan hatinya. Saya mau mengerjakan ini. Kalau umpamanya amalan dunia, ya apakah ini ada manfaatnya atau tidak. Begitu juga akhirat, ini ada pahalanya atau tidak. Atau ini mengandung dosa, maksiat atau tidak. Ini mengandung mudarat atau tidak. Nah, seperti itu. Jadi jiwanya sering diajak ngobrol. Ya. Nah, dengan demikian, ibaratnya rumah itu sering dibersihin, sering dikontrol, sering dilihat. Ya, walaupun rumahnya dikarpetin ya sekali-sekali apa seminggu sekali itu karpetnya digulung terus dibersihin bawahnya karpet itu karena suka ada debunya numpuk di situ ya atau di kolong-kolong kamar tidur kadang-kadang begitu ya. Ya kayak seperti jiwa juga begitu, hati juga begitu. Sering dikoreksi, sering dilihat hatinya. Ya saya selama ini sudah ngapain saja, apa yang sudah saya perbuat, ya apa kebaikan-kebaikan apa saja yang sudah saya kerjakan, tabungan saya sudah berapa, tabungan akhiratnya sudah berapa kira-kira, ya kan amalan saya kira-kira diterima atau tidak dan seterusnya dan seterusnya. Jadi jiwanya sering dibersihkan dengan cara apa? Yaitu introspeksi diri, ya diajak diingatkan dengan hal-hal yang positif dan negatif, manfaat dan mudarat, pahala dan dosa, sering seperti itu. Nah, Islam itu mengajarkan kayak begitu itu. Supaya apa? Supaya pemeluknya, penganutnya, ya ini bahagia di dunia dan di akhirat. Orang tuh kalau hatinya bersih, hatinya suci, ya itu hidupnya tentram. Tapi orang kalau hatinya sumpek, hatinya penuh dengan kedustaan dan kebohongan, itu di mana dia berada itu was-was terus isinya, takut terus isinya. Nah, nanti kalau terbongkar bagaimana? Oh, nanti kalau saya kurang ini bagaimana? Ya kan? Kalau itu isinya kebohongan. Nanti kalau ketahuan bagaimana? Kalau isinya tadi yang kita bahas ketamakan, ya kan? Wah, saya ini belum dapat ini. Oh, ini saya belum bisa begini. Oh, saya belum bisa dapat yang itu. Wah, pusing. Ya, banyak yang belum bisa kita miliki, gitu kan? Nah, Islam mengajarkan
Ya, penganutnya membersihkan tuh hati-hati, jiwa-jiwa yang seperti itu supaya apa? Supaya bahagia hidupnya di dunia dan di akhirat. Ya, itu yang keempat. Yang kelima, Islam berasal dari kata salam. Salamun. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Ya, itu tafsir Al-Qadar yang sedang kita kaji. Ya, insya Allah besok kali Rabu ya. Nah, Islam berasal dari kata salamun. Ya, salam berarti dalam hal ini adalah selamat dan sejahtera. Salamun ya hatta matla'il fajar. Jadi keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan, keselamatan ya sampai terbitnya fajar. Surat Al-Qadar. Dalam hal ini dicontohkan surat 19 Surah. Salamun alaika sa'astaghfirulaka Rabbi. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala salamun alaika. Qala berkata Ibrahim ya, di sini di belakang nggak ditulis di depannya. Ini qala maksudnya Ibrahim di ayat sebelumnya ya. Salamun alaika. Semoga keselamatan alaika dilimpahkan atasmu. Sa'astaghfiru, aku akan memintakan ampun laka bagimu, memintakan ampun Robbi pada Robku. Innahu sesungguhnya dia Allah Rob, karena ada bi denganku hanifan hanif. Ya, sangat baik. Surat Maryam ya 19 ayat 47. Nah, di sini salamun artinya keselamatan. Ya, kalau surat Al-Qadr kan sudah kita bahas memang ya. Ini contoh surat yang lain. Salamun ya khatamatul fajar. Keselamatan. Keselamatan dari segala macam kejahatan. Maka kalau kata Ibnu Katsir salah satunya ya kefadolannya Lailatul Qadar di malam itu syaitan-syaitan diblokir, diblokir sehingga dia tidak bisa berkeliaran di malam Lailatul Qadar itu. Nah, itulah salah satu yang disebut dengan keselamatan. Semua perkara saat itu yang sedang dirapatkan oleh para malaikat itu selamat atas izin Allah tadi. Jadi itu alam malakut itu tidak bisa dijangkau oleh syaitan. Nah, di sini maknanya adalah bahwa Islam merupakan agama yang senantiasa ya membawa umat manusia pada keselamatan dan kesejahteraan. Ini secara bahasa. Kita lagi bahas secara bahasa. Jadi secara bahasa Islam itu membawa umatnya ya umat manusia kepada keselamatan. Maka kalau ingin selamat ya masuklah bergabunglah dengan Islam. Nanti Islam akan membawa kita semua kepada keselamatan dan kesejahteraan. Karena Islam memberikan kesejahteraan dan juga keselamatan pada setiap insannya. Bagaimana caranya? Ya di dalamnya ya perundang-undangan di dalam Islam itu mengatur ya agar satu dengan yang lainnya ya ini saling tolong menolong umpamanya, saling membantu umpamanya, kemudian dengan syariatnya, dengan hududnya, hukum-hukumnya juga memberikan keamanan dan keselamatan kepada penganutnya. Termasuk salah satunya umpamanya di dalam Islam ada hukum kisos ya, yang hukum kisos ini membuat nyawa ini menjadi selamat, jiwa atau badan ini juga menjadi selamat. Tidak sembarangan orang melukai, apalagi membunuh. Ya, satu gigi atau satu jari, umpamanya harganya 10 ekor onta, ya, begitu mahalnya. Ya, darah, ya itu ada hukumannya. Apalagi dengan nyawa 100 ekor onta yang setiap 10 ekor ontanya berbeda-beda ya umurnya.
inilah sangat mahal sekali harganya, nyawanya kaum muslim. Itu pun kalau ya ahli warisnya atau walinya ya memaafkan. Kalau walinya tidak memaafkan ya orang membunuh ya dibunuh lagi, orang matain tangannya dipatahin lagi tangannya. Ya, seperti itu. Itu salah satu ya bukti bahwa Islam memberikan keselamatan dan kesejahteraan pada setiap insan. Jadi orang nggak sembarangan mau berbuat kezoliman. Nah, itulah Islam. Ya, ini yang kelima ya. Cukup 5 saja kayaknya ya. Nah, pengertian Islam ya, semua tadi di atas menurut Al-Qur'an tersebut ini sudah cukup lah insyaallah ya mengandung pesan bahwa kaum muslimin hendaknya cinta damai ya, kemudian pasrah kepada ketentuan Allah Azza wa Jalla, kemudian bersih dan suci dari perbuatan yang nista serta dijamin selamat dunia akhirat jika melaksanakan risalah Islam. Nah, kemudian ya bagaimana jika faktanya kenyataannya banyak itu pemeluk Islam atau kaum muslimin yang tidak berperilaku sebagaimana digambarkan dalam pengertian Islam di atas. Ya, Islamnya di KTP-nya Islam atau ngakunya Islam, ya, bahkan mungkin datang juga ke pengajian, tapi perilakunya tidak mencerminkan Islam itu sendiri. Itu gimana itu? Nah, ngakunya orang Islam tapi kok mencuri, ya, korupsi. Ngakunya orang Islam tapi kok ya berbuat zalim kepada tetangganya dan lain sebagainya. Nah, jawabannya gampang aja ya. Jadi mereka itu tidak mengamalkan Islam dengan baik dan benar dan berperilaku atau perilaku mereka itu tidak identik dengan Islam karena Islam dan Muslim adalah dua hal yang berbeda dan ini sudah dijelaskan di awal pembahasan tentang pengertian Islam bahwa Islam dan Muslim dua hal yang berbeda. Islam adalah agama, Muslim adalah penganutnya. Jadi yang disalahkan bukan Islamnya, ya individunya, dimanapun atau siapapun individu ya ada yang baik, ada yang buruk, ada yang apa namanya kalau orang Jawa itu ya ada yang rajin tekun, ada yang balelo, ada yang balelo, ada yang beling, oh apalagi beling ya, ada yang ada saja gitu ya. Agama aja, agama manapun itu seperti itu sama aja sebenarnya. Ya. Nah, jadi bedakan antara agama dengan penganutnya. Itu tadi ya. Jadi demikian pengertian Islam menurut bahasa. Kalau kita simpulkan ya ada 5. Jadi pengertian Islam menurut bahasa. Islam itu berasal dari kata satu ya asalmu, artinya perdamaian. Yang kedua, Islam itu berasal dari kata aslam, artinya ikhlas, berserah diri. Kemudian yang ketiga, Islam berasal dari kata istislam, ya mustaslim, ya tunduk, atau engkiad, ya tunduk patuh menyerah ya kepada hukum-hukum Allah. Yang keempat, salim, artinya bersih dan suci. Ya, lebih kepada jiwanya ya. Tentunya di dalam apa namanya? Kalau sudah level jiwa ini berarti sudah level keimanan ya. Otomatis Islamnya sudah benar. Ya artinya ya toharohnya sudah nggak ada masalah gitu kan. Kebersihan badannya, kebersihan pakaiannya, kesucian dan seterusnya tadi, tempat sholatnya dan seterusnya, itu sudah nggak ada masalah. Ya, makanya targetnya lebih dari itu, yaitu kebersihan jiwa. Yang terakhir adalah salamun, berasal dari kata salamun, yaitu selamat dan sejahtera. Demikian, ini kalau ada yang berbicara tentang Islam, apa sih Islam itu? Nah, ini tadi. Islam dari sisi bahasa, ya, kurang lebih ada 5 ini. Minimal 5 inilah mencakup Islam secara bahasa. Ya, baru nanti insya Allah di pertemuan yang akan datang kita masuk ke poin intinya. Ya, pembahasan poin inti dari Islam yaitu pengertian Islam menurut istilah atau menurut terminologi atau Islam menurut syari ya atau syariat. Gimana sih Islam itu? Insya Allah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Sampai sini dulu.